Sore. Nah, sebelum kita mulai ibadah remaja di sore hari ini, aku mau ngajak teman-teman nih untuk open camp dulu yuk, biar nggak ketiduran. Leo, open camp nemenin Anes nih. Boleh rapi-rapi dulu, nggak apa-apa. Nah, buat yang sudah open camp, boleh ngasih senyuman ya buat teman-teman yang lain. Yeah. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah on cam. Sungguh mengucap syukur kalau kembali di sore hari ini kita boleh dipertemukan untuk bersama-sama ibadah remaja. Nah, teman-teman, mari kita datang bersama kehadiratnya, memuji serta memuliakan namanya Allah yang bertata di atas pujian. Mari kita nyanyikan Datang Kehadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Marilah saudara-saudara, ibadah pada sore hari ini kita kuduskan dengan mengaku di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Masih dalam segala ucapan syukur kita, mari kita datang memuji dan memuliakan namanya sebab Dia sudah memanggil dan melayakkan kita untuk menjadi sahabat karibnya yang dipercayakan untuk menjadi saksi bagi Dia. Mari kita pujikan pekerja Kristus yang mulia. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Nuailah dannya hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia.
Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dituliskan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari berbagai kejahatan. Sebagai orang yang sudah ditebus melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, tidak jarang kita masih hidup untuk diri kita sendiri, hidup mengikuti kehendak dan kemauan kita sendiri. Padahal hidup kita saat ini adalah punya Allah. Mari teman-teman, kita mengakui setiap dosa kita di hadapan Allah, memohon pengampunannya, serta memohon kiranya Roh Kudus yang terus memampukan kita untuk boleh hidup bagi Allah. Mari kita mengakui setiap dosa kita sembari diiringi pujian, Ku hidup bagimu. Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Baik teman-teman, mari kita bersama menyediakan hati dan hidup kita untuk menyambut firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur di dalam keterbatasan kami di masa pandemi ini. Kami masih Tuhan izinkan untuk beribadah bersama dengan rekan-rekan kami, para remaja GKJ Semarang Barat. Walaupun kami semua melakukannya secara daring, tetapi biarlah ini tidak membatasi rasa syukur kami dan ketaatan kami kepadamu. Terlebih jika saat ini kami juga akan bersama membaca dan merenungkan sabda-Mu, kiranya Tuhan menolong dan memimpin kami, sehingga sabda-Mu hari ini dapat kami pahami dengan baik, terlebih dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mohon hikmat dan penyertaan Roh Kudus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ini. Kami menyadari bahwa hamba-Mu adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi kami meyakini bahwa melalui kuasa Tuhan,
Hamba-Mu akan dimampukan untuk menyampaikan sabda-Mu ini dalam kebenaran, sehingga menjadi berkat bagi setiap kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selamat sore teman-teman. Ya, atur nuwun, selamat sore. Sebelumnya saya mohon maaf karena berdasarkan surat dari Komisi Remaja itu kita akan belajar dari Yakobus ya. Tetapi pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk belajar bersama dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 7. Injil Markus pasal 7 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kemudian nanti dilanjutkan ayat 14 dan 15. Injil Markus pasal 7 ayat 5 sampai ayat 8, dilanjutkan ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua yang demikian. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Dilanjutkan ayat 14 dan 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentunya tidak hanya kita yang membaca, tetapi juga yang berupaya untuk mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Baik, sekali lagi selamat sore teman-teman semua. Mantap, selamat sore. Saya yakin teman-teman menjawab selamat sore, Pak. Ya, tema pada ibadah hari ini adalah tentang penipu. Penipu, apa sih yang dipahami oleh teman-teman tentang penipu? Penipu itu kan bertindak yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Tapi masalahnya itu dilakukan berulang kali. Kalau dilakukan hanya sekali, nah itu namanya menipu. Tapi kalau sudah berulang kali menjadi kebiasaan, lah itu akhirnya disebut sebagai penipu. Maka kalau berbicara tentang penipu, mungkin gampangannya adalah tukang ngapusi, basa Jawane ya, saya yakin pasti tahu. Maka saya menjadi ingat ada lagunya Didi Kempot tentang ngapusi. Nah, nanti teman-teman tahu dah ya, tak nyanyikan ya. Oh, pada nggak mau nih. Ya sudah, nggak jadi. Oke, ya sebentar. Saya tadi sudah screenshot liriknya. Oke, saya nyanyikan sedikit untuk kita semua. Semoga terdengar. Terdengar ya. Neng ngopo ra crito yen kowe
wis ra tresno ning kowe malah lunga ninggal tatu ning dodo rasane ati iki kaya kena ngowo bareng wis ngerti ning buriku kowe liya. Ya, selanjutnya janjine ngancani nganti tekane pati ning nyatane janjimu kuwi mung kari janji panase geni ra kaya panase ati sawise ngerti kowe ne aku ngapusi. Sampai sedemikian ini intinya adalah seseorang yang punya pasangan tetapi ternyata pasangannya itu suka ngapusi. Jadi kalau di depannya ketika ketemu wah aku cinta, aku sayang, tapi ketika di belakang wis rasa diurusi, wis rasa ngurusi kekasihku santai wae, malah ngilang dan sebagainya. Maka refnya luar biasa ini. Kowe tak sayang. Terus piye ge? Saiki malah ngilang tresnamu karo aku kuwi mung kiasan. Bayangkan cintanya ternyata tidak sungguh-sungguh, tetapi hanya pura-pura saja. Kowe tak kadang-kadang tekane gawe wirang anggonku labuh kowe opo isih kurang. Ya kurang lebih begitu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tadi sudah saya singgung sedikit demi sedikit bahwa kisahnya lagu ini adalah seseorang yang dia kalau di depannya itu tampil baik, terus ya baik, so sweet, romantis, kemudian ya sayang gitu. Tetapi ketika di belakang, ketika sudah tidak ketemu, wah wis sakarepe dhewe, tidak lagi peduli, bahkan malah di luar malah menjelek-jelekan dan sebagainya. Nah tentu kalau tindakan yang seperti ini pasti membuat luka bagi orang yang dibohonginya. Sing jenenge diapusi, dibohongi itu pasti nggak enak ya toh. Teman-teman pernah nggak dibohongi? Pernah. Kalau membohongi? Pernah juga. Ya, semoga tidak pernah. Tetapi sadar tidak sadar kadang-kadang kita juga kadang-kadang berbohong walaupun hal-hal yang kecil, yang sederhana. Tetapi kenyataannya bahwa yang namanya dibohongi itu nggak enak. Pasti nggak enak yang namanya dibohongi. Nah, oleh karena itu melalui lagu ini sebenarnya mempermudah kita untuk memahami apa yang tadi kita baca dari Injil Markus. Yaitu tentang apa yang terjadi pada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi orang-orang Farisi ini gampangannya kita pahami dalam teks ini adalah seperti pada lagu tadi. Dia kelihatan baik, kelihatan wah Yahud sekali hanya ketika dalam hal seremonial ibadah, dalam hal ritual ibadah. Jadi kalau ibadah di bait suci, wah mereka rajin. Mereka wah pokoknya hidup untuk kebait Allah, kebait suci begitu. Mereka rajin. Nek wong Jawa ya sregep gitu. Rajin beribadah mereka. Tetapi ketika sudah keluar dari gedung itu, keluar dari bait suci itu, ternyata mereka tidak seutuhnya taat dengan Allah. Ternyata mereka justru
menindas masyarakat, terus kemudian rasa apa ya? Ada rasa iri hati, rasa kebencian, rasa pengen menang sendiri dan sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah menindas yang lain itu tadi. Nah, kalau kita pelajari dalam bacaan ini tadi, ternyata kita melihat bahwa yang menjadi alasan orang-orang Farisi tadi kan ada pertanyaan, Tuhan, kenapa murid-muridmu makan dengan tangan najis? Karena tidak dibasuh, ya toh? Ternyata itu dipakai oleh orang Farisi untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus menjadi apa ya? Menjadi kelihatan bahwa Tuhan Yesus itu salah. Yaitu melalui hukum Taurat dan juga tradisi-tradisi lisan tadi seperti disuruh cuci tangan, cuci kendi, cuci apalagi itu macam-macam. Nah, itu ternyata dipakai oleh orang-orang Farisi itu bukan sebagai sesuatu yang memang baik dilakukan, tetapi dipakai untuk piye carane ini menjatuhkan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menjadi salah. Jadi tindakan orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus sebetulnya didasari dari rasa iri hati, dari rasa tidak suka, dari rasa pengen untungnya sendiri. Dari mana kita tahu? Teman-teman mungkin ingat beberapa minggu yang lalu itu kita ibadah umum, kita belajar tentang Tuhan Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Nah, saya tidak membahas mujizatnya ya, tetapi setelah selesai mujizat itu orang banyak kemudian mengerumuni Yesus, terus minta Yesus menjadi raja. Ya toh? Nah, dengan begitu orang-orang banyak yang tadinya itu ikut orang Farisi, ikut ahli Taurat, berpindah menjadi ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena waktu itu Tuhan Yesus sudah mengadakan mujizat dan sebagainya. Nah, karena orang-orang ini menjadi pindah ke Tuhan Yesus, maka orang Farisi menjadi serik, menjadi meri, iri hati, menjadi nggak terima, terus pokoknya gimana caranya Tuhan Yesus harus salah gitu. Nah, melalui itu tadi melalui hukum Taurat tadi dan juga tradisi-tradisi adat istiadat cuci tangan dan sebagainya itu dipakai untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya Tuhan Yesus itu kan tidak salah. Tapi Tuhan Yesus juga sadar, wah kalau ini saya jawab dengan dengan pendapat saya secara pribadi, pasti mereka sudah tidak percaya saya. Orang-orang Farisi itu yang dipercaya adalah Perjanjian Lama, hukum Taurat, tradisi lisan. Nah, itulah sebabnya di ayat berikutnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa benarlah nubuat Yesaya tentang kamu orang-orang munafik. Jadi kenapa kok Tuhan Yesus pakai nubuatnya Yesaya, mengutip kalimatnya Yesaya? Karena Tuhan Yesus tahu kalau Tuhan Yesus pakai sendiri, mereka sudah tidak akan gagas lagi. Tapi kalau pakai kutipannya, nubuatnya Yesaya, mereka kemudian berpikir, waduh, Yesaya, waduh ini kita pegangan kita. Jadi kita harus manut itu. Nah itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Nah dari situ kemudian kita bisa melihat ternyata tindakan orang Farisi untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, rasa iri hati, rasa rasa pengen menang sendiri, itu yang kemudian mendorong orang-orang Farisi untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa melalui orang-orang Farisi inilah kita mendapat contoh hidup sebagai penipu. Yaitu ketika di depan, ketika dalam hal seremoni ibadah, dalam hal ritual ibadah, mereka sangat rajin. Membaca kitab, mereka sangat rajin. Berdoa di bait suci, mereka sangat rajin. Tetapi ketika itu dilakukan, ternyata
ya Gur, hanya sebatas rutinitas saja. Hanya sebatas, ya wis yang penting aku dino minggu ibadah, ada link ibadah remaja, aku tak melu ibadah. Hanya itu saja. Enggak. Justru kalau hanya seperti itu ya kita hanya berhenti seperti orang Farisi. Justru ketaatan kita kepada Tuhan itu selain dengan kita melakukan berbagai ritual atau berbagai seremonial peribadatan, kita juga harus mewujudkan ibadah-ibadah kita itu dalam hidup sehari-hari. Kalau kita mengatakan kenapa ibadah atau ibadah itu apa? Ibadah sebagai wujud saya taat dengan Tuhan. Oke, bagus. Tapi taat itu tidak hanya ibadah secara ritual saja. Tapi taat itu juga diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Makanya di sini, ini kan kelihatan ya tadi bacaan ketika ayat 5 sampai ayat 8, itu percakapannya masih Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, juga para murid. Tapi setelah kita masuk ke ayat 14, Tuhan Yesus memanggil banyak orang banyak. Dan ini termasuk untuk kita semua. Dan dikatakan di sana bahwa sebetulnya ketaatan kepada Tuhan itu tidak hanya diwujudkan dengan kita melakukan ritual-ritual ibadah saja, tidak hanya sekedar membaca Alkitab saja, tidak hanya sekedar berdoa saja, tetapi bagaimana kita mengelola hati kita supaya ketika kita berbicara, ketika kita bertindak, ketika kita memperlakukan teman, memperlakukan orang lain, itu perlakukanlah, bertindaklah, berbicaralah yang menjadi berkat bagi mereka. Kenapa? Tadi dikatakan ya, yang membuat najis itu bukan yang masuk, tetapi yang keluar. Kenapa begitu? Saya beri gambaran begini teman-teman. Bisa nggak kita membatasi apa yang kita terima, berita-berita misalnya? Kayaknya kok nggak bisa ya. Jadi kalau kita nonton YouTube, nonton TV, mendengarkan radio, membaca apapun itu, melihat apa yang terjadi itu kan tidak semuanya baik. Pasti ada juga yang tidak baik. Tapi mosok kita bisa membatasi hanya mendengar yang baik saja? Kayaknya nggak bisa deh. Karena kenyataannya kejadian yang ada di dunia ini tidak semuanya baik. Ada yang tidak baik juga. Tidak semuanya yang kita dengar, yang kita terima itu menyenangkan. Kadang-kadang kita sakit hati juga. Kadang-kadang ada orang yang memperlakukan kita juga nggak enak juga. Tapi itu semua tidak menjadi alasan bagi kita untuk menjadi orang yang berdosa. Kenapa? Karena orang yang berdosa itu adalah ketika kita gagal mengelola hati kita. Jadi ketika kita sakit hati, kita gagal mengelola ini, kita gagal untuk mengatur hati kita, akhirnya yang keluar adalah kemarahan, nesu sama orang tua, banting HP, gedor pintu, dan sebagainya. Yang salah bukan masalah yang luar, yang salah itu bukan apa yang kita terima, tapi yang salah adalah kegagalan dalam kita mengelola. Makanya tadi dikatakan, kalau apa yang kita terima itu tidak membuat kita najis, tidak membuat kita dosa. Kalau kita mendengar ada berita pembunuhan, mendengar ada berita kekerasan, ya jangan salahkan itu. Tapi bagaimana kita merespon itu? Kalau kita tahu itu memang nggak baik, itu memang nggak benar, ya sudah. Biarlah itu berlalu saja begitu. Nah, tapi apa yang kita lakukan adalah buah dari yang ada dalam hati kita. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbicara, berbicaralah yang menjadi berkat. Bertindaklah yang menjadi berkat. Nah, jadi itu yang menjadi upaya kita supaya tidak menjadi penipu, tetapi justru kita menjadi berkat. Begitu.
Kalau kita hanya fokus pada ritual-ritual agama, tapi dalam tindakan sehari-hari itu kita sakar PDW, itu namanya penipu. Dan siapa yang ditipu? Tuhan dan diri sendiri. Karena kita, Tuhan saya ibadah, saya taat kepadamu. Ternyata ketika sudah tidak ibadah, wah neng omah ya nesu-nesu, marah-marah terus malah berani ngunek-unek ke orang tua, misalnya begitu. Wah, itu berarti menunjukkan bahwa kita sedang menjadi seorang penipu. Dan yang ditipu adalah Tuhan. Maka kita sebagai anak-anak remaja dipanggil untuk tidak menjadi penipu. Tapi menjadi apa? Menjadi berkat. Nah, caranya menjadi berkat, kita mengelola hati kita, mengelola pikiran kita. Kalau kita menerima kabar yang begini, menerima hal yang begitu, jangan langsung tiba-tiba kita keluarkan begitu saja. Tapi kita saring dulu, kita kelola dulu, baru kemudian kita sampaikan hal-hal yang baik, yang memberkati. Nah, satu hal yang saya tidak lupa untuk pengen sampaikan adalah menipu, berbohong, itu tidak selalu hal yang besar. Tetapi kadang-kadang mulai dari hal-hal yang kecil. Dan hal yang kecil itu kalau terus-menerus dilakukan, itu bisa menjadi besar. Misalnya sama orang tua di kamar, orang tua bilang, belajar ya, karena sekarang sekolah online, ya belajarnya harus mandiri. Di sini kemarin misalnya sudah dibelikan laptop, dipakai untuk belajar ya. Ya, siap komandan. Nah, begitu masuk kamar, nonton drama Korea misalnya. Nah, itu kan menipu yang kecil-kecil gitu ya. Tetapi kalau itu terus-menerus dilakukan, ora apa-apa, nggak ketahuan kok. Besok tak nonton lagi aja ah. Wong sekolah online juga kameranya ditutup, terus audionya dimatikan. Nanti kalau ada tugas open book juga boleh lihat di internet, tinggal copy paste misalnya begitu. Ini kan sebuah contoh yang kita menjadi penipu tapi dari hal-hal yang kecil. Nah, kalau ini terus-menerus terjadi, nanti pasti akan menjadi penipu yang besar. Maka kita perlu berhati-hati, sekecil apapun itu. Sebisa mungkin jangan sampai kita menipu. Siapapun, jangan sampai kita tidak jujur. Jangan sampai kita berbohong. Kenapa? Karena kalau kita bohong, sudah tidak ada orang yang akan membela kita. Apalagi kalau kita membohongi Tuhan misalnya. Kita menipu Tuhan. Loh, piye wong yang bisa mengampuni hanya Tuhan, kok kita membohongi Tuhan? Nanti orang diurusi karo Tuhan piye? Ya toh? Nah, ini makanya kita dipanggil supaya tidak menjadi penipu, baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar. Sebisa mungkin belajar untuk jujur. Tetapi ketika kita jujur, kita juga kelola dulu. Jangan jujur yang kemudian waton muni, tapi kelola supaya kejujuran kita itu yang menjadi berkat bagi orang lain. Ada banyak contoh dan saya yakin teman-teman remaja sudah paham, sudah bisa punya bayangan banyak melakukan hal-hal yang menjadi berkat itu seperti apa. Contohnya kalau kita bicara sama orang ya dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun, itu kan menjadi berkat. Kalau kita melihat ada orang yang membutuhkan ya kita bantu kalau kita bisa. Kalau kita melihat ada ibadah remaja, kita ikut itu ya ikut bukan hanya sekedar ritualnya, tapi memang wah saya mau ikut, saya mau berkegiatan, saya pengen menjadi berkat. Wah, seperti Anes ini ya. Saya open kamera. Wah, mantap loh. Supaya orang melihat. Supaya kita bisa kita memberikan yang terbaik kepada siapapun. Jadi catatannya adalah sekecil apapun, jangan sampai kita menjadi remaja penipu. Baik kepada teman, orang tua,
atau Tuhan, tapi justru harus menjadi berkat. Berbicara, bertindak secara jujur, tapi jujur yang menjadi berkat, bukan jujur yang melukai orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tutup renungan hari ini dengan kita berdoa, sekaligus kita menaikkan doa syafaat. Apakah ada saudara-saudara yang perlu kita doakan bersama pada saat ini? Saya persilahkan untuk bisa membuka audionya sebelum saya mulai doa syafaatnya. Monggo kalau ada. Ada? Enggak ada? Bu Evi ada? Belum ada. Belum ada ya? Dari teman-teman yang lain juga enggak ada? Ya, kalau enggak ada ya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami menghadap Engkau menaikkan syukur karena Engkau kembali mengingatkan kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Yaitu Tuhan memanggil kami untuk tidak menjadi penipu, tidak membohongi siapapun. Baik itu teman, orang tua, atau siapapun. Terlebih lagi kami tidak membohongi Tuhan. Yaitu dengan cara-cara kami yang melakukan ibadah hanya rutinitas, membaca Alkitab hanya rutinitas, berdoa hanya rutinitas. Tetapi Tuhan menghendaki setiap kami para remaja untuk menjadi berkat. Bahwa ketaatan kami kepada Tuhan kami wujudkan dalam segala tindakan dan ucapan kami yang memberkati orang lain, bukan yang melukai orang lain. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi berkat dimanapun kami berada, dalam segala keadaan yang kami alami. Baik melalui tutur kata kami, tindakan kami, apapun yang kami lakukan. Kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi penipu bagi orang lain. Terima kasih untuk sabdamu ini, kiranya Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kami semua untuk dapat mewujudkan dalam hidup kami. Di tengah-tengah sukacita kami ini Tuhan, kami juga menyadari bahwa kami manusia yang lemah yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Secara khusus kami membutuhkan pertolongan-Mu untuk bangsa dan negara Indonesia dan terlebih secara luasnya untuk dunia ini yang sedang mengalami pandemi COVID. Kami mohon ya Tuhan karya-Mu untuk COVID ini bisa segera sirna atau paling tidak kami boleh bekerja sama menekan penyebaran COVID ini dengan ketaatan kami, kesetiaan kami untuk melakukan protokol kesehatan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk para pemerintah yang Tuhan pilih untuk memimpin setiap bangsa, setiap negara, setiap daerah secara khusus di Indonesia dan juga di Semarang ini lebih khususnya. Kami mohon Tuhan memberkati mereka untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh melalui karya dan kinerjanya di pemerintahan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk gereja Tuhan GKJ Semarang Barat, para pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari pendeta, penatua, diaken, pengurus komisi, panitia yang ada, dan siapapun yang telah menyediakan diri untuk menjadi pelayan-Mu. Kiranya Tuhan memakai dan memberkati setiap orang-orang tersebut, sehingga di dalam melakukan pelayanan kepada Tuhan, itu pun bukan dilakukan hanya sebagai suatu seremonial saja, sebagai suatu rutinitas saja,
tetapi biarlah itu yang kemudian memotivasinya untuk diterapkan di dalam relasinya dengan orang lain. Kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk teman-teman di komisi remaja ini, para pengurus, majelis pendamping, Tuhan kiranya memberkati untuk terus melanjutkan kegiatan yang sudah ada ini dengan lebih baik lagi, dan juga Tuhan kiranya menolong mengurapi mereka di dalam rangka mengupayakan yang terbaik bagi para remaja di GAJ Semarang Barat ini. Kami juga mohon berkat-Mu, biarlah ini juga kelak akan menjadi berkat bagi saudara-saudara kami di luar sana untuk bisa memfasilitasi mereka memperoleh pelayanan-pelayanan yang memadai bagi mereka untuk bisa berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah yang ada, walaupun kami lakukan secara daring. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, dan kami bersyukur pula untuk seluruh berkat, anugerah, dan segala sesuatu yang boleh kami terima dari Engkau. Dan inilah seruan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Didi untuk firman yang sudah dibagikan kepada kita semua. Kiranya setiap firman yang sudah kita dengar itu boleh kita kerjakan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Marilah kita bukan hanya jadi pendengar, namun juga boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Nah teman-teman, kini tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan melalui Kidung Pujian 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saat ini mari bersama-sama kita wujudkan rasa syukur kita dengan membawa setiap persembahan yang dilandasi dengan kebenaran firman di 2 Korintus 9 ayat 7, yaitu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita naikkan persembahan kita diiringi pujian Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama
Untuk pengutusan dan berkat dipersilakan kepada Pak Didi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi saksinya, mewartakan kebenarannya, hidup menjadi berkat dimanapun kita berada, kapanpun dan kepada siapapun kita tetap menjadi berkat. Oleh karena itu, sekarang bukalah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Teman-teman, ibadah di sore hari ini sudah selesai, tapi tunggu jangan leave dulu ya. By the way, suaraku kedengeran nggak ya, teman-teman? Ketutup azan deh. Berbarengan. Tapi kedengeran ya? Oh ya, teman-teman. Kedengeran. Sebelumnya jangan live dulu, mari open cam dulu, kita mau masuk sesi foto bersama. Nah, sembari menunggu teman-teman untuk open cam semua, jangan lupa itu ada link absen di komen yang udah dikirim sama Mas Daniel, bisa diisi, dan ada pengumuman teman-teman kalau di minggu depan akan ada ibadah remaja lagi, jadi jangan lupa teman-teman untuk datang dan ngajak teman-teman yang lain. Dan selain itu ada Kak Tasya, itu minggu depan, minggu pertama itu ikut ibadah bersama keluarga. Oh iya, Depannya mungkin. Setelah informasi teman-teman, minggu depan karena itu minggu pertama, maka teman-teman dianjurkan untuk ikut ibadah bersama-sama dengan keluarga. Begitu, maaf ya teman-teman, salah ngasih info. Sama nanti di grup remaja akan dibagikan link Google Form buat teman-teman yang belum vaksin, nanti akan dibantu dari pihak gereja untuk vaksin gitu. Nanti boleh mengisi link yang akan dibagikan sama Kak pengurus remaja gitu. Oke. Ya. Dan Pak Didi. Ya, mungkin sebelum juga belum ditutup berkaitan dengan vaksin, saya infokan sekali lagi, Mas Daniel sudah mengirimkan di kolom chat. Nah, ini untuk teman-teman yang di usia 12 tahun ke atas yang belum vaksin dan menghendaki untuk bisa divaksin, bisa mendaftarkan diri di Google Form yang sudah disediakan oleh Komisi Remaja ini. Lalu kemudian nanti berkaitan dengan kapan pelaksanaannya masih menunggu, tapi nanti akan saya ajukan dulu dengan rumah sakit Citarum ya, dengan Dokter Kris. Sehingga buat teman-teman terutama yang sudah di usia 12 tahun ke atas, kayaknya remaja sudah semua ya, 12 ya. Sudah 12 tahun ke atas dan menghendaki untuk vaksin bisa menulis mendaftarkan diri untuk
nanti akan dilayani vaksin dan kemungkinan pelayanan vaksinnya nanti tidak berbarengan antri ribuan orang itu, tapi nanti hanya khusus dari kita saja dari GKJ Semarang Barat. Seperti yang dulu Bu Evi pernah mendampingi ya para mbah-mbah untuk vaksin ya hanya dari warga kita. Itu sehingga ini adalah kesempatan untuk kita bisa segera divaksin, maka yang belum boleh segera mendaftar. Sehingga kalau teman-teman akan berkegiatan apa, sekarang kelihatannya kan harus sudah vaksin ya, supaya itu juga bisa memudahkan teman-teman dalam berkegiatan dan lain sebagainya. Itu saja Mbak Tasya, matur nuwun. Mungkin ada tambahan yang lain. Mau bertanya Pak Didi, itu apa datanya paling lambat tanggal berapa? Kalau bisa ya hari ini diisi langsung karena sebetulnya yang dibutuhkan hanya yang penting nama, tanggal lahir dan juga nomor HP. Oke. Kalau kakaknya malah belum. Oh. Yang usia 12 sampai berapa? 17 berarti ya. Kalau misalnya memang ada yang di atas 18 dan belum vaksin dan mengendaki vaksin, mungkin ya bisa mendaftarkan. Dan sementara ya itu dulu datanya tentang nama, tanggal lahir dan juga nomor HP dulu. Kalau berkaitan dengan KTP, KK itu nanti saja karena itu tentang data diri ya. Takutnya kalau ada orang yang bisa mengaksesnya gitu kan, eman-eman. Mekaten Bu Evi. Nggih, matur nuwun Pak Didi. Ayo yang mau ke mall atau mau ke tempat wisata, ya cepat-cepat vaksin. Mumpung gratis ini ya Pak Didi ya. Oh gratis. Nggih. Nanti yang memvaksin Mas Adit sama Mas Bima. Pak dokter sama Pak Ferdi nanti. Pak Ferdi nggih. Mbak Tasya dilanjutkan lagi. Terima kasih Pak Didi tambahan informasinya. Ya teman-teman masih ditunggu untuk open camp nih. Biar nanti teman-teman open camp jangan lupa. Betul. Mau foto. Yuk, yang lain yuk. Yoga, Karen, Fania, Arsuna, Tisha, Clarissa, Clarinta, Sakita, Angelia, Areta, Jason, Filipi. Ayo on cam. Ayo on cam. Ini Edna dan Edgar dari Jakarta juga ikut loh ya. Ayo di Jakarta yang dari... ikut. Ini ada yang dari Jogja juga ikut loh ya Bu. Iya, yang siapa ini? Yang namanya Rio itu dari Jogja, teman saya. Mas Rio. Yang dekat-dekat itu semua ayo. Ini supaya ibadah remaja kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang, ya kita buka untuk yang lain juga. Ya. Memen naik lagi, baru kelihatan separuh. Nah. Harus satu-satu. Itu dari satu-satu. Tak berdiri 59 itu. Baik. Gimana Mas Daniel? 2, 1. Cheese. Lagi 3, 2, 1. Udah. Loh, sudah Mas? Udah. Oh, kok cepet tenan ya? Iya. Ya. Ya, selamat malam anak-anak. Teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. 2 minggu lagi bergabung lagi.